Belum ada selama ini masa berkumpul di Makassar yang sebanyak ini. Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda kembali menjumpai pemirsa. Seiring dengan ini saya doakan pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita merasa sangat-sangat sampai sulit mencari kata-kata yang tepat, saking terpesona dengan begitu banyak masyarakat di Makassar yang datang. Sungguh tidak mengira sebanyak ini, bahkan disebut tadi sampai 1 juta, dan ketika sudah bergerak rasanya seperti nggak pernah selesai ujungnya. Jadi saya salut sekali bahwa semua mau hadir, dan ini menggambarkan semangat perubahan yang ada di Makassar yang insya Allah ini mencerminkan Sulawesi Selatan. Yang paling sering dikatakan adalah harga pangan yang mahal. Itu paling banyak dikatakan. Kemudian ketika ketemu dengan teman-teman generasi Z, milenial, mereka cerita tentang lapangan pekerjaan yang sulit dan kebebasan berekspresi. Sahabat BN, kedatangan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Caimin Amin di Makassar hari Minggu yang melakukan jalan gembira sungguh mengagumkan Indonesia. Seperti katakan warga masyarakat setempat, belum ada selama ini masa berkumpul di Makassar yang sebanyak ini. Belum ada. Jadi ini setidaknya menunjukkan bahwa dukungan warga negara Republik Indonesia kepada paslon Amin Anies Caimin sekarang ini memang sepertinya tidak terbendung. Tidak terbendung keinginan masyarakat Republik Indonesia untuk adanya perubahan di negara ini ke depan kepada lebih baik sudah tidak bisa dibendung lagi. Bayangkan, lebih 1 juta warga berkumpul pada suatu tempat untuk pasangan Amin ini, mengagumkan sekali. Dan tampaknya memang sekali lagi tak bisa lagi dibendung masa atau warga negara Republik Indonesia memberikan dukungan kepada Anies Caimin. Ini ada sebuah berita yang menginformasikan tentang hal ini. Kumparan News menurunkan berita di bawah judul "Warga Makassar soal lautan manusia sambut Amin, .2. Pertama kali masa sebesar ini." Berita ini hari Minggu kemarin, tanggal 24 September 2024. Dan saya akan menyampaikan ini dalam sebuah pembahasan kepada sahabat BN di pagi hari Senin awal minggu yang cerah ini. Saya bacakan beritanya.
Lautan masa tumpah ruah mengikuti jalan gembira bersama pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin di kawasan Monumen Mandala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tadi pagi, Minggu 24 September, maksudnya kemarin. Kesaksian warga Makassar yang kini berusia lebih dari 75 tahun, Abdul Majid Salatung, mengatakan sebelumnya belum pernah masa berkumpul sebanyak itu di kota Daeng tersebut. Bapak ini sudah berusia 75 tahun. Dan dia baru kali ini seumur-umurnya melihat masa berkumpul di Makassar yang sebanyak ini. Dapat kita bayangkan ketercengangan warga Makassar kemarin itu. Kalau yang seperti tadi kayaknya baru pertama kali terjadi. Diperkirakan di atas 1 juta orang yang hadir, katanya. Pensiunan dosen Universitas Hasanuddin Unhas ini tadi pagi juga sempat datang ke lokasi. Namun dia langsung pulang karena melihat begitu banyak massa yang berdatangan. Saya memang terlambat, jam 6 lewat sedikit baru ke sana. Saat hendak mencapai dekat-dekat monumen, saya enggak mampu. Jadi saya balik. Saya takut sesak napas. Bisa pingsan saya melihat orang banyak begitu, ucap mantan wakil dekan Fakultas Ekonomi Unhas ini. Berjarak sekitar 500 meter dari kediamannya, istrinya juga sebenarnya sudah mencegahnya hadir ke acara tersebut. Namun dia bersikeras tetap berangkat untuk memberikan dukungan kepada pasangan Amin. Jadi ini seorang mantan dosen yang tentu saja dia menyatakan ini bukan hanya sekedar karena dia mendukung Amin, tetapi memang kenyataannya seperti ini. Kalau dikatakan ini bisa menyamai atau melebihi objektifnya hasil survei, mungkin tepat agaknya. Sebab sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang intelektual, ukuran berpikirnya tentu sangat-sangat objektif. Dan dia mengatakan dalam perkiraannya lebih 1 juta orang yang hadir pada pagi hari kemarin itu di kesempatan jalan gembira Amin ini. Istri saya sebenarnya sudah tidak izinkan. Jadi saya dikasih pengawal security untuk jaga saya. Kebetulan di rumah ada security. Saya diantar naik mobil, ungkapnya. Dia melihat betapa antusiasnya masyarakat. Tidak hanya dirinya, banyak warga yang juga sudah sepuh, bahkan dari kaum perempuan juga ikut jalan gembira bersama capres-cawapres dari koalisi perubahan itu. Coba bayangkan. Di tempat saya lewat itu ada ibu-ibu tua sampai bawa bekal. Dia buka boxnya. Artinya mereka sejak subuh sudah di situ. Saya betul-betul terperangah. Ungkap begawan ekonomi yang masih produktif menulis itu. Bapak ini juga seorang penulis. Dan dia dosen yang merupakan begawan ekonomi, pakarnya ekonomi. Pulang ke rumah karena tidak sanggup untuk melanjutkan ikut jalan gembira, dia lalu mengikuti jalannya kegiatan tersebut lewat media, termasuk lewat WhatsApp. Semua orang menyebarkan informasi banyaknya massa yang hadir. Saya cek di kampus begitu juga. Mahasiswa membeludak, tandas Bapak Majid. Demikian sapakna kerap oleh rekan dan murid-muridnya. Melihat massa yang datang begitu banyak,
dia yakin Anies Muhaimin akan menang di Sulawesi Selatan. Sahabat BN, apa yang dapat kita ambil dari pernyataan Pak Majid yang seorang begawan ekonomi, yang seorang dosen yang sudah berusia 75 tahun ini, dari yang terjadi pada saat jalan gembira pasangan Amin kemarin di Makassar itu. Ini dapat memperlihatkan kepada warga negara Indonesia bahwa rakyat sekarang ini telah berjibaku untuk memilih tokoh perubahan ini. Karena rakyat ingin perubahan. Sebagai seorang begawan ekonomi, pakar ekonomi, seorang ekonom, tentu saja Pak Majid dapat kita jadikan sebagai sampel mewakili keinginan bangsa Indonesia sekarang untuk berubah kepada yang lebih baik, terutama dari segi ekonomi. Tidak dapat lagi kita menutup mata sekarang ini betapa rakyat sekarang ini merasa berat sekali bebannya di bidang ekonomi. Pergilah kita ke pasar sekarang, lihatlah pedagang-pedagang yang berada di kesepian. Kalau dikatakan pasar Tanah Abang sepi karena TikTok Shop, apakah di pasar tradisional juga ada TikTok Shop yang menyaingi pedagang-pedagang kecil menjual sayur? Tentu tidak. Tetapi dalam kenyataannya pedagang-pedagang kecil itu kesepian karena pembelinya tidak ada. Kenapa? Karena daya beli yang kurang. Kenapa daya beli kurang? Karena ekonomi itu yang menurun. Uang ini ya, uang pembelinya ini yang tidak ada bagi rakyat. Sahabat, kalaulah kita renungkan sekarang ini, susahnya hidup rakyat. Waduh, ada malah yang menyebut sekarang ini di pasar-pasar, kalau kita ke pasar dia mengatakan era sekarang ini sama seperti rasanya di era-era Soeharto akan jatuh dulu. Melaratnya hidup rakyat. Sama seperti di era-era Presiden Soekarno akan jatuh dulu. Melaratnya hidup rakyat. Apa-apa yang dibeli segalanya mahal. Uang pembelinya susah didapat. Dan yang kita takutkan sahabat BN, kalau ini berlanjut sampai nanti di saat-saat rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden, akan memilih anggota DPR, anggota DPD, rakyat bisa nanti berubah pikirannya ketika ada yang menyogoknya dengan sebungkus sembako, dengan selembar amplop berisi 50.000. Ini yang kita takutkan. Kalau itu yang terjadi nanti, maka yang akan menang adalah yang punya uang, bukan yang punya niat baik untuk bangsa dan negara ini. Kalau yang menang nanti adalah karena dia mampu menyogok, karena dia mampu memberi pemilih amplop, karena dia mampu memberi pemilih sembako, maka negara kita akan makin karam 5 tahun ke depan. Maka tepatlah agaknya kalau ada yang mengatakan bahwa strategi memiskinkan rakyat adalah strategi PKI dulu, strategi komunis. Setelah rakyat melarat, setelah rakyat miskin, setelah rakyat lapar, beri dia sebungkus sembako, beri dia selembar amplop 50.000, 20.000, 100.000. Nanti dia akan nurut kepada apa yang kita katakan. Inilah yang sangat nanti
merisaukan bangsa ini. Dan kalau ada sekarang ini yang membuat hal demikian sehingga sekarang ini ekonomi betul-betul terasa ambruk, rakyat akan dibikin lapar, maka ini yang harus dicegah. Kita bersyukur Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar yang adalah orang yang darah daging Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin, cicitnya pendiri NU, yang merupakan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir dari rahim NU sendiri. Mudah-mudahan para kiai yang ada di NU, mudah-mudahan para kiai sepuh kita mampu meyakinkan warga Nahdiyin bahwa jangan sampai memilih pemimpin karena digoda oleh sebungkus sembako, karena digoda oleh selembar amplop. Bahkan kita berharap nanti ada dari tokoh-tokoh agama kita, dari tokoh-tokoh ulama kita, dari para kiai kita yang menyampaikan kepada jemaahnya bahwa kalau kita memilih karena diberi sembako, memilih karena diberi amplop, sembako yang dipergunakan untuk menambah darah daging kita, amplop yang dipergunakan untuk berbelanja oleh penerima sogokkan itu adalah haram. Kita berharap begitu hendaknya nanti ada pernyataan dari para kiai, para ulama kita, para tokoh ormas agama kita yang mengatakan uang sogokan, sembako, amplop ataupun sejenisnya, kalau diambil, apakah diambil untuk kita memilihnya atau ambil dengan cara apapun, itu adalah haram. Kan sogok itu sama dengan korupsi haramnya. Sahabat BN, sekarang ini tampak sekali betapa antara yang hak dengan yang batil itu sekarang sedang bersaing. Kalau kalah yang hak oleh yang batil nanti dalam Pilpres 2024 ini, maka Indonesia akan menanggung pesakitannya 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Indonesia akan karam nanti kalau terpilih pemimpin yang dia menang karena menyogok, karena memberi sembako, karena memberi amplop. Indonesia akan karam, miskin akan tambah lagi miskin. Kalau yang menang nanti adalah pemimpin yang menang karena memang diyakini dia akan bisa membawa perubahan kepada yang lebih baik terhadap bangsa dan negara ini, maka ada harapan negara ini akan tambah baik, ekonomi akan tambah baik, kerukunan akan tambah baik, kesejahteraan akan tambah baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa